Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan pergerakan Pi Network menuju ke fase berikutnya atau transisi dari Enclosed Mainnet menuju ke Open Mainnet. Kemudian di sini dikutip melalui berbagai macam sumber-sumber informasi dari mancanegara. Salah satunya di sini melalui Twitter Crypto Like Fund ya. Di sini memang salah satu media informasi dari luar negeri ya. Kalau tidak salah ini berasal dari Vietnam. Nah, di sini disebutkan, nah oke rekan, dan di sini juga disebutkan informasi yang pertama dari Crypto Like Fund berkaitan dengan Pi Network yang sudah dilistingkan di berbagai macam platform-platform yang sudah ada ya, seperti Forbes, kemudian CoinMarketCap, kemudian CoinGecko, dan juga di Binance ya. Nah, di sini rupanya untuk daripada Crypto Like Fund merangkum daripada semacam exchange ya rekan-rekan, atau semacam platform-platform yang mencoba merilis daripada harga Pi Network. Nah, di sini daripada Crypto Like Fund juga memeriksa harga Bitcoin pada cryptocurrency dan juga pada pasar keuangan. Dan di sini rupanya untuk Crypto Like Fund juga sangat terkejut ya dengan harga yang cukup ya bisa dikatakan cukup murah dan jauh daripada harga GCV. Dan rata-rata itu harganya sekitar 23 sampai 25 US dollar ya. Seperti di Forbes di sini satu Pi sama dengan 25 US dollar. Kemudian dalam CoinMarketCap harganya anjlok ya. Kalau pertama kali dilistingkan di CMC dulu pernah menembus angka 314 dolar. Kemudian sampai hari ini turun menjadi 24 dolar ya. Meskipun ini masih harga IOU atau harga yang terutang, bukan koin Pi yang realistis. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam CoinGecko ya, CoinGecko juga merilis satu Pi sama dengan 25 dolar. Kemudian di sini untuk sedangkan di Binance sendiri sama dengan 23 dolar. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini rupanya di Binance juga sempat melistingkan ya dengan 23 dolar ya. Kemudian di sini harap diperhatikan bahwa mainnet belum diluncurkan. Kemudian harga yang akan ditampilkan di bursa tertentu adalah untuk IOU ya, atau harga yang terutang yang mungkin tidak dapat ditransfer antar bursa. Kemudian harap dior dan lanjutkan dengan hati-hati. Intinya di sini sekali lagi semacam reminder ya. Jadi di sini kalau kita lihat bukan hanya di 4 platform ini saja, melainkan sudah banyak exchange besar yang juga ikut merilis atau melistingkan koin Pi ya rekan-rekan di dalam platform exchange mereka. Seperti Max Global, kemudian juga ada Bitmark ya, semuanya itu juga ikut melistingkan koin Pi. Padahal di sini masih belum memiliki harga yang nyata ya rekan-rekan, dan Kortin sudah menyanggahnya ya dengan sangat jelas sekali. Nah, intinya di sini koin Pi itu sangat dinantikan kehadirannya di dalam market atau di dalam bursa-bursa yang ada yang sudah eksis sebelumnya. Dan apakah di sini sinyal-sinyal menuju Open Mainnet ya sudah semakin dekat? Nah, di sini kalau kita lihat dalam CoinGecko dilistingkan dengan harga 25 dolar, kemudian dalam coinmarketcap.com dilistingkan dengan harga 24 dolar ya, sempat mengalami penurunan. Nah, kemudian di sini cukup mantap dan menarik sekali kalau kita bahas berkaitan harga Pi Network. Kemudian sebagai bentuk informasi tambahan ya daripada Crypto Like Fund, di sini memang merupakan salah satu saluran berita blockchain, kripto dan juga Pi Network terkemuka di Vietnam, diikuti 4.000 pengikut ya dalam saluran Twitter kan. Jadi memang berkhusus membahas cryptocurrency dan juga membahas berkaitan dengan perkembangan Pi Network ya di negara Vietnam. Kemudian di sini kita mencoba untuk beralih ke informasi berikutnya, masih dalam Crypto Like Fund, komunitas Pi Network dari negara Vietnam. Dan Vietnam sendiri memang bisa dikatakan menyumbang urutan ketiga ya, atau 3 besar dalam hal node aktif di seluruh dunia, di bawah Korea Selatan dan China. Nah, ini sangat mantap. Jadi untuk komunitas di negara Vietnam ini bisa dikatakan komunitas sangat kompak dan solid ya, seperti halnya di negara China dan juga Jepang dan Korea juga bisa dikatakan sudah mulai melek era ya rekan-rekan, dan juga ikut dalam blockchain Pi Network ya. Kalau kita lihat perkembangannya seperti itu ya, terutama di Korea. Di situ untuk negara Korea sendiri juga bisa dikatakan banyak sekali mall-mall yang menerima pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency. Kemudian di sini dengan konsep yang ditawarkan oleh Pi Network, tentu itu sangat cocok sekali ya untuk diterapkan di negara Korea ataupun di berbagai mancanegara yang juga ikut mengadopsi blockchain Pi Network. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat postingan yang terakhir kali diposting daripada Crypto Like Fund ya.
Di sini ada ringkasan ya 3 tujuan pengembangan Pi Network yang diterapkan oleh core team. Nah, jadi di sini tujuannya itu seperti apa? Yang pertama di sini adalah menjadi metode pembayaran yang berjalan di blockchain-nya sendiri ya, dengan karakteristik yang cepat, aman dan juga stabil. Kemudian yang kedua di sini menjadi mata uang digital yang diakui secara global dan sangat bermanfaat dengan keandalan yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga di sini ada transisi sistem Pi blockchain ke era Web3, karena Web3 mewakili lini masa ya, atau mewakili masa depan sosial cryptocurrency. Nah, jadi di sini kalau kita lihat secara kesimpulan yang disampaikan oleh daripada Crypto Lekven berkaitan dengan tujuan pengembangan Pi Network oleh core team ya. Yang pertama sangat jelas sekali, sebagai metode pembayaran yang berjalan di blockchain-nya sendiri, dan Pi Network memang memiliki blockchain sendiri dan juga memiliki ekosistem yang cukup besar ya. Jadi untuk koin-koin Pi rekan-rekan nanti bisa digunakan di dalam ekosistem Pi Network dan juga bisa menjadi mata uang yang diakui secara global ya. Nah, ini sangat jos gandos sekali. Kemudian akan terjadi transisi dalam sistem blockchain ke era Web3 atau Web 3.0, dimana untuk Web 3.0 merupakan web desentral ya rekan-rekan, web yang bersifat anti sentral ya. Jadi di sini sudah memasuki era Web3. Kemudian Pi Network juga digadang-gadang akan merevolusi industri cryptocurrency. Kemudian beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas berkaitan dengan Pi Network yang membuka port SDK dan API, yang mana disitu juga memungkinkan daripada blockchain dari luar untuk bisa berkolaborasi dengan blockchain Pi Network di dalam Web3 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu bisa menimbulkan semacam ya kerjasama yang cukup unik ya. Dan ketika Pi Network sudah banyak sekali yang mengadopsi untuk daripada blockchain Pi ya, tentu saja untuk sirkulasi perputaran Bitcoin akan semakin banyak digunakan ya rekan-rekan, dan itu juga mempengaruhi nilai ataupun harga Bitcoin ke depannya. Kemudian untuk mencapai ketiga sasaran tersebut akan berkontribusi pada penyelesaian dan juga kekuatan ekosistem jaringan Pi yang pada akhirnya menciptakan nilai untuk koin Pi. Nah, di sini sangat jelas sekali ya. Jadi di sini kalau kita lihat rekan-rekan semacam informasi yang mengedukasi daripada Crypto Lekven. Kemudian di sini juga dibalas atau juga ada informasi yang menarik lainnya ya. Jadi daripada Pi Network Obsession atau Pi Obsession. Nah, di sini juga merupakan salah satu media informasi dalam Twitter yang juga ikut memberitakan berkaitan perkembangan proyek Pi Network ya. Jadi Pi Obsession di sini juga bisa dikatakan ya memiliki reputasi yang cukup bagus ya kan dalam memberitakan berkaitan proyek Pi Network. Nah, yang pertama di sini, bisakah Pi Network membangun ekosistem yang kuat dengan Pi yang tidak memiliki harga sebenarnya? Kemudian apa kemungkinannya? Kemudian jika Anda seorang pengembang atau pedagang ya, apakah Anda bersedia untuk berpetualang dan memberikan waktu, energi, sumber daya untuk jaringan Pi Network? Nah, di sini memang merupakan salah satu alasan-alasan ya rekan-rekan, dan tentu saja dibutuhkan semacam ilmu pengetahuan yang cukup ya untuk rekan-rekan bisa bergabung ke dalam developer ya, atau dibutuhkan ya rekan-rekan itu minimal juga harus mengetahui secara lebih detail tentang proyek Pi Network ini ke depannya. Kemudian di sini menurut Anda apa yang dibutuhkan pionir ya saat ini, hackathon lain, kemudian solusi KYC yang cepat dan terukur atau open minded. Dan saya rasa di sini ketiganya juga sangat penting sekali, terutama untuk KYC ya. Jadi ketika KYC sudah matang 100%, tentu tinggal diluncurkan saja fase open minded. Nah, kemudian di sini saya rasa apa yang disampaikan oleh daripada Pi Obsession ini cukup realistis sekali. Kemudian disini juga disebutkan ya, sebagai para pionir sejati yang menambang Pi selama bertahun-tahun, apakah Anda sangat senang kemana Pi Network akan pergi ya? Kemudian di sini berikan jawaban atau pendapat Anda yang jujur. Jadi di sini apakah rekan-rekan itu masih menantikan proyek Pi Network ya? Dan kita untuk daripada proyek Pi Network memang kita harus mengikuti apa yang disampaikan atau mengikuti daripada sang pendiri yaitu core team Dr. Nicholas dan Cheng Diopan ya, menuju ke arah mana ya kita tinggal ikuti saja ya rekan-rekan. Yang paling penting ya kita tinggal kumpulkan koin Pi sebanyak-banyaknya, tinggal diklik tombol petirnya jejar dan jedor. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan saya rasa di sini ya cukup menarik dan cukup mantap ya kalau kita lihat daripada proyek Pi Network yang masih viral di berbagai mancanegara. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.